kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Apa kabar Bapak hari ini? Baik dan luar biasa, puji Tuhan. Kita menyatakan dalam Saya juga baik dan luar biasa Pak. Oke. Minta maaf Bapak, saya pada kesempatan ini saya datang di hadapan Bapak mau mewawancarai Bapak. boleh. Ya. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah Bapak. Itu sebagai tuntunan, sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak dalam modul demonstrasi kontekstual 3.1. Ada beberapa pertanyaan penuntun, namun pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak. Bapak boleh menceritakan kasus atau masalah apa yang Bapak hadapi di sekolah ini, Bapak. Baik, yang masalah yang ada di lembaga atau sekolah ini banyak, tetapi saya mengangkat salah satunya tentang penuntun kenaikan kelas atau nilai anak, untuk menghindari anak agar bisa naik kelas dengan menaikkan KKM anak atau murid. Oke Bapak sudah menceritakan kasus yang sangat luar biasa yang Bapak hadapi saat ini, yaitu Bapak mengalami dan mengambil keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat ini untuk pengisian nilai rapor, untuk menghindari nilai anak tidak naik kelas ya Bapak. Ya. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan penuntun yang boleh saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama ini, apakah selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus yang saya temukan tadi tentang bagaimana kita mendongkrak siswa agar bisa naik kelas dan KKM melebihi dari target yang kita rencanakan dalam kurikulum satuan pendidikan, dengan mencari tahu nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam hal bagaimana menentukan seorang siswa bisa naik kelas, Bu. Sangat luar biasa Bapak ya. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Apakah selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mencoba melakukan sebuah pengelompokan atau identifikasi dan menganalisis kasus yang kita hadapi untuk mengetahui kira-kira bagaimana akar masalahnya, pokok-pokok permasalahan yang dihadapi, untuk kita lakukan yang benar, yang tidak saling merugikan. Oke Bapak, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi beberapa kasus ini? Apakah Bapak telah melakukan langkah-langkah atau prosedur? Pertama, kita mencoba mencari tahu tentang penyebab permasalahan yang kita hadapi, istimewa siswa yang kita sampaikan tadi. Terus kita coba
untuk menanyakan secara lebih dekat kepada siswa yang bersangkutan bersama gurunya. Kita coba bermusyawarah dulu, lebih-lebih dalam rapat penentuan kenaikan kelas atau ujian akhir semester kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Itu saja yang boleh saya sampaikan untuk melakukan analisis kasus-kasus tersebut. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut, Bapak? Dalam melakukan kasus dilema etika tersebut, kita coba melakukan musyawarah atau diskusi dengan pihak lain, guru mata pelajarannya, guru kelasnya, wakil kepala sekolahnya. Kemudian kita coba menentukan solusinya, menyesuaikan dengan kriteria tentang penentuan kenaikan kelas. Oke, Bapak, sangat luar biasa Bapak dari penjelasan Bapak. Masih ada hal-hal lain yang harus saya tanyakan pada kesempatan ini. Ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dalam menangani sebuah kasus, untuk mengambil sebuah keputusan pasti banyak tantangan. Tantangan itu membuat kita harus berpikir lebih baik. Kita harus berpihak kepada banyak orang yang membutuhkan atau mementingkan keberpihakan kepada banyak orang yang dapat dipertanggungjawabkannya. Namun sebagai manusia pasti ada yang suka dan tidak suka untuk menerima sebuah keputusan masukannya. Oke Bapak, mungkin Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, terkhusus dilema etika ini. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ini, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk apapun atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadwal ada, itu terlebih pada saat kita bagaimana mengevaluasi pengelolaan nilai di dalam proses belajar mengajar yang sering kita sebut dengan rapat nilai. Setiap guru boleh melapor hasil pembelajarannya di kelas. Salah satu bentuk ya, benar. Kegiatan yang Bapak lakukan di sekolah ini ya. Apakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membuat Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini yang bisa membantu dalam permasalahan ini? Sebagai seorang kepala sekolah, dalam menangani kasus seperti ini perlu bekerja sama untuk mempermudah, yaitu dengan berkolaborasi atau berdiskusi bersama dengan kepala sekolah, seksi kurikulum, bahkan pengawas sekolah saat berkunjung di sekolah. Ya. Oke Bapak, mungkin saya boleh bertanya lagi. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema tersebut? Pengalaman yang saya hadapi dalam mengambilkan keputusan
sebagai seorang kepala sekolah harus berhati-hati, tidak keburu, harus bisa berpikir, kemudian baru mengambil sebuah keputusan. Tentu kita harus berkolaborasi dengan pihak lain. Oke Bapak, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak telah bersama-sama bisa bergumul mengatasi masalah kasus yang Bapak hadapi di lembaga ini, khusus di SDN Oba Uja ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu bagi saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual ini. Oke, terima kasih kepada Bapak. Baik, sebagai di akhir kata, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan terima kasih. Banyak hal yang mengalami kekurangan, tetapi satu harapan dalam kegiatan ini, mudah-mudahan kasus yang kita angkat dapat bermanfaat dalam tugas dan pelajaran sebagai calon guru penggerak, sebagai pelaksanaan tugas kegiatan. Saya sebagai sekolah berterima kasih atas masukan yang dapat membantu saya dalam kegiatan ini. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang juga. Ya, Apa kabar hari ini? kabarnya baik dan luar biasa. Ya. Oke Ibu. Ya. Mungkin dengan kehadiran saya sangat mengganggu aktivitas Ibu. Saya rasa tidak mengganggu. Ada yang bisa saya bantu. Ya Ibu. Ini saya datang di hadapan Ibu. Saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, di sini kebetulan saya adalah calon guru penggerak, ada tugas yang terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Ya. Di sini saya minta bantuan Ibu Kepala Sekolah, ya, bisa menceritakan kasus atau masalah yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah di SMP 1 Petrus Kulilewang. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah saya di SMP 1 Petrus Kulilewang, ada banyak kasus yang dihadapi. Ada kasus yang ringan dan kasus yang berat. Kalau kasus yang ringan tentunya bisa ditemukan solusinya. Terus kasus yang berat kadang harus mencari kesepakatan bersama bagaimana untuk menemukan suatu solusi. Oke, untuk satu kasus yang sedang dihadapi saat ini, yaitu bahwa di sekolah kami ada seorang guru yang sering datang terlambat ke sekolah, bahkan jarang masuk sekolah. Ya, dari masalah yang saya hadapi ini, saya coba mencari solusi. Kira-kira titik solusinya seperti apa? Saya coba mengidentifikasi, melakukan atau menemukan apa permasalahan. Ternyata ibu ini terlambat ke sekolah itu, ya alasannya itu yang pertama karena rumahnya jauh dari sekolah. Terus yang kedua, sebelum ke sekolah ibu ini harus mengurus keluarganya. Oke Bu, ketika Ibu menghadapi masalah tersebut terhadap seorang guru yang sering datang terlambat dan jarang datang ke sekolah, mungkin kiat-kiat apa atau Ibu menyelesaikan seperti apa untuk mengatasi masalah ini agar jangan mengganggu aktivitas belajar di sekolah Ibu? Untuk kiat-kiat itu yang pertama saya melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Saya melakukan pendekatan kepada guru yang bersangkutan. Setelah melakukan
pendekatan ternyata guru tersebut juga masih terlambat. Terus langkah kedua saya coba membuat pernyataan, minta guru yang bersangkutan membuat pernyataan apabila masih datang terlambat gajinya itu akan dibayar Ditunda, dibayar ditunda ya. Demikian yang saya lakukan. Semoga ibu ini juga bisa berubah sehingga siswanya tidak dirugikan. Oke, ketika kebijakan yang ibu lakukan itu apa yang ditanggapi oleh rekan guru tersebut? Oke, untuk kebijakan yang saya ambil seperti ini itu untuk guru yang bersangkutan dia merasa berat juga. Tapi kalau dilihat dari nilai keadilan sebenarnya tidak merugikan siswa dan juga tidak merugikan guru tersebut, benar-benar semua. Karena begini, ketika pernyataan ini dibuat dengan sendirinya guru tersebut pasti dia akan sadar. Selama ini ketika ibu melakukan pendekatan terus memberikan kesepakatan bersama dengan ibu, apakah punya perubahan dalam kegiatan atau kehadiran dia sepenuhnya datang ke sekolah? Untuk kesadaran untuk guru yang bersangkutan perlahan-lahan dia mulai berubah ya, karena ketika mengambil kesepakatan ini saya melibatkan berbagai pihak. Untuk itu saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan penonton ini yang harus ibu jawab dari kasus yang ibu ceritakan tadi. Mungkin selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam kasus tadi ada cerita ya tentang etika moral atau dilema etika dan bujukan moral. Untuk kasus-kasus tadi untuk menentukan dilema etikanya atau bujukan moral, pertama saya melakukan analisis. Saya mengidentifikasi bersama menganalisis akar permasalahan dari kasus tersebut. Kemudian saya mengajak atau mengundang berbagai pihak untuk duduk berdiskusi bersama menemukan kesepakatan dari setiap permasalahan yang Sangat luar biasa itu ya. Mungkin selama ini ya bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah jika kasus-kasus ini semua penting ya, maksudnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, apa yang ibu lakukan dari keputusan ini? Untuk keputusan yang diambil ini sehingga tidak merugikan kedua belah pihak karena sama-sama penting, misalnya untuk siswanya sendiri dan juga untuk gurunya juga. Dan kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan teman sejawat, dengan pengawas binaan, pengurus komite, bahkan juga dari yayasan dan orang tua wali siswa. Betul sekali ya, karena sekolah ibunya itu sekolah swasta yayasan ya. Oke, mungkin dalam penyelesaian ini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan selama ini yaitu kami melakukan diskusi tadi, diskusi dengan berbagai pihak. Terus juga yang lebih didahulukan sebelum diskusi bersama biasanya ada rapat internal, dengan dewan guru yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu yang ingin saya tanyakan. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini?
lakukan itu saya menganalisis kasus. Saya menganalisis dan kasus yang ada, terus saya melibatkan berbagai pihak tadi. Jadi mereka yang saya undang dalam diskusi itu, mereka akan memberi masukan kepada saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil kebijakan atau mengambil suatu keputusan ya untuk menjadi solusi masalah yang dihadapi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan kasus tadi? Yang menjadi tantangan pasti ada tantangan ketika kita mengambil keputusan. Yang pertama pasti untuk ini guru, kalau misalnya kita mengambil keputusan yang merugikan guru, pasti dia akan tidak suka. Terus yang berikut tantangan, kalau kita tidak mengambil keputusan secara baik, pasti siswa akan dirugikan. Harus tanggung jawab. Ya. Jadi ketika mengambil keputusan, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak mencari solusi yang terbaik sehingga nilai-nilai kebajikan baik kepada guru ataupun kepada siswa itu baik adanya maksudnya dua-duanya tidak dirugikan. Dan juga sebagai tanggung jawab ya, ibu kepala sekolah yang bertanggung jawab ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi gue. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Untuk pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempermudah atau yang cepat membantu saya adalah teman-teman sejawat di sekolah, karena mereka selalu bersama-sama dengan saya ketika berada di lembaga tersebut ya. Oke. Ya, dari semua hal yang telah dipelajari, ya apa yang ibu petik ya dari pengalaman tadi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Berkaitan dengan dilema etika ini, hal-hal yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan, yaitu bahwa ketika kita mengambil keputusan tidak boleh terburu-buru. Terus yang kedua, tidak sedang dalam keadaan emosi, karena ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, di mana keadaan emosi kita belum stabil, kita ambil keputusan tidak tepat. Terus yang berikut, bahwa keputusan yang diambil itu harus diperhatikan dengan kebajikan. Sangat luar biasa ibu ya. Oke. Ya, dari hasil wawancara kita ini kita bisa merefleksikan ya kembali dari hasil wawancara ini. Itu karena dari kasus yang ibu berikan tadi itu telah menerapkan 4 paradigma, 3 unsur pengambilan keputusan, dan 9 langkah untuk pengambilan keputusan ini ya sudah terjawab. Ya, ini menjadi pesan atau sebagai kiat atau manfaat bagi kita suatu saat sebagai pemimpin pembelajaran ya, terkhususkan calon CGP. Dan jika suatu saat kami dipanggil mungkin sebagai pemimpin ya, ini menjadi suatu ilmu yang berguna bagi kami ya, sebagai keterampilan buat kami menjadi seorang pemimpin. Oke, terima kasih kepada ibu ya, yang telah meluangkan waktu ya, boleh berwawancara dengan saya. Oke, sekian dan terima kasih. Sama-sama.